Hai beautiful soul, kembali lagi di channel Mind with Iva. Aku rasa kalian sudah tahulah belakangan ini kita itu sering banget ketemu konten-konten tentang self love. Bagaimana cara kita mencintai diri sendiri, merawat diri sendiri, kembali ke dalam diri sendiri. Dimana-mana kita diajak menerima diri kita sendiri apa adanya. Yang mana itu tuh sangat hebat, sangat luar biasa gitu loh dengan perkembangan yang sekarang. Orang-orang juga terutama generasi-generasi yang sekarang itu sangat aware dengan mental health atau kesehatan mental gitu ya. Tapi pernah nggak ngerasa atau kita bertanya-tanya sebetulnya apa sih perbedaan self love dengan narsisme atau egosentris? Jangan-jangan apa yang selama ini kita lakukan, apa yang kita kerjakan yang kita anggap sebagai self love bisa jadi itu mengarah ke narsisme. Nah, di video kali ini aku pengen kupas tuntas nih apa sih perbedaan antara self love, mencintai diri sendiri dengan narsisme. Tujuannya di sini bukan untuk menghakimi ya, tapi untuk bagaimana kita belajar lebih menghargai diri kita sendiri dan membangun hubungan yang lebih sehat baik itu dengan diri sendiri maupun orang lain. Apa itu self love yang sehat? Kita mulai dari mencintai diri sendiri dulu ya. Pada dasarnya, self-love itu adalah kasih sayang. Bentuk kasih sayang kita terhadap diri kita sendiri, penghormatan terhadap diri sendiri, dan merawat diri sendiri. Analoginya gini, pada saat sahabat kita atau orang-orang yang kita cintai, ketika dia sedang bermasalah atau minta pendapat melakukan sesuatu, pasti kita tidak akan membiarkan dia terjerumus ke hal-hal yang memang akan merusak dirinya sendiri. Atau pada saat sahabat kita punya salah atau bersalah, kita nggak mungkin langsung menghakimi kan gara-gara lu nih, lo yang melakukan kayak gini, kan nggak mungkin kayak gitu. Pasti kita akan lebih menerima itu, lebih menerima kekurangannya, mencoba memberi pengertian, memberikan dukungan, dan mencoba membuatnya bangkit. Nah, self love itu sama seperti itu analoginya, tapi untuk diri sendiri. Cirinya apa aja sih? Yang pertama, kita akan menerima diri sendiri secara tulus. Kita kan setiap manusia itu pasti punya kelebihan dan kekurangan ya. Jadi kita menerima kekurangan diri kita apa adanya tanpa harus menghakimi, misal membandingkan dengan yang lain. Kok aku nggak bisa kayak gini ya, aku tuh pengen pinter kayak dia, aku pengen punya ini punya itu sama kayak dia, kok sekarang aku nggak punya apa yang dia miliki, dan kita akhirnya iri. Bukan seperti itu. Self love adalah kita ya udah, kita menerima kelebihan dan kekurangan yang ada di kita. Jadi kita tidak harus merasakan sempurna dulu untuk menjadi seorang yang berharga gitu. Yang kedua, kepedulian terhadap diri sendiri. Contohnya seperti ini. Kita secara aktif itu merawat kesehatan fisik dan mental kita. Kita tahu kapan harus beristirahat, kita tahu kapan harus mengatakan tidak pada hal-hal yang membuat kita menguras energi. Dan kita akan berinvestasi melakukan effort pada pertumbuhan diri sendiri. Nah, kemudian self love yang sehat itu kita bisa berempati ke orang lain. Jadi mungkin nanti akan ada perbedaannya ya, signifikan. Jadi justru kalau mencintai diri sendiri justru akan membuat kita menjadi semakin berempati kepada orang lain. Karena kita sudah memahami diri kita sendiri. Jadi otomatis akan lebih peka terhadap perasaan orang lain. Kita juga akan menghargai batasan diri kita dengan batasan orang lain kayak gitu. Makanya ada orang yang bilang, siapapun yang mencintai dirinya sendiri pasti dia akan menyayangi pasangan itu jauh lebih bagus ketimbang orang-orang yang tidak mengenal dirinya sendiri atau mencintai dirinya sendiri. Berikutnya cirinya adalah motivasi internal. Jadi gini, kita tahu bahwa pada saat kita melakukan olahraga, aktivitas-aktivitas yang menurut kita itu mencintai diri sendiri, itu adalah bukan dari keinginan untuk divalidasi orang lain, tapi lebih ke kebutuhan untuk diri kita sendiri. Kita tahu mana yang terbaik untuk kita, bukan untuk dipuji oleh orang lain atau diakui orang lain. Berikutnya kita akan bahas narsisme. Apa sih pengertiannya narsisme itu? Jadi narsisme itu bukan hanya tingkat kepercayaan diri kita yang lebih, atau bahkan pemahaman yang lebih ekstrim adalah NPD yang banyak banget berseliweran sekarang ya, konten-konten tentang NPD. Tapi dia cenderung berbentuk sebuah pola pikir di mana seorang itu mempunyai kecenderungan yang sangat besar untuk dipuji, untuk diidolakan, tapi biasanya mereka kurang berempati. Kebalikannya dari self love biasanya kan lebih berempati,
Nah, narsisme itu mereka tidak akan berempati sama orang lain. Biasanya mereka cenderung merasa superioritas dan cenderung lebih mengendalikan orang-orang di sekitarnya. Ciri-ciri narsisme itu apa aja? Yang pertama adalah kebutuhan untuk diakui. Mereka itu hidup dari pujian dan validasi orang lain. Kalau mereka nggak dipuji, mereka bakal marah dan tersinggung. Jadi nilai diri mereka itu sangat tergantung dengan omongan orang lain atau pujian dari orang lain. Yang nomor dua itu kurang empati. Jadi mereka sebetulnya punya kesulitan untuk memahami dan mengerti orang lain. Dunia harus berputar sekitar dia. Dia yang merasa jadi center pusat dunia. Bahkan kebutuhan orang lain di sekitarnya ya menurut dia tidak dianggap penting. Cenderung merendahkan orang lain untuk merasa lebih baik. Dan kebutuhan atau perasaan orang lain sering dianggap tidak penting untuk si narsisme ini. Berikutnya adalah rasa superioritas. Mereka seringkali merasakan lebih istimewa, lebih superior, lebih pintar, lebih dari segalanya dibanding orang lain. Mereka biasanya cenderung kayak merendahkan orang lain ya untuk meninggikan dirinya sendiri kayak gitu. Mereka, orang-orang yang narsisme ini cenderung mengeksploitasi orang lain untuk kepentingan diri mereka sendiri. Ya mereka sih tidak akan merasa bersalah ya. Bagi mereka, hubungan atau relasi adalah alat untuk memuaskan atau memenuhi kebutuhan pribadinya sendiri. Bisa kita simpulkan ya, perbedaan antara self dan narsisme. Kalau narsisme itu datang dari luar, dia butuh validasi orang lain. Sementara self-love itu datang dari diri sendiri, bahkan tidak perlu pujian dari orang lain, kita tetap akan melakukan apa yang menurut kita itu baik untuk diri kita sendiri. Contohnya begini, pada saat orang-orang yang self-love dipuji, dia itu akan dengan rendah hati bersyukur dan berterima kasih terhadap orang-orang yang memujinya dia, karena dia sebetulnya tahu nih nilai dirinya seperti apa dan dia tidak butuh sekali pujian dari orang lain. Jadi meskipun dia dipuji atau tidak dipuji, dia akan tetap tahu nilainya bahwa dia itu berharga. Orang narsis itu akan merasa bahwa pujian itu adalah haknya sendiri. Bahkan kadang-kadang dia merasa pujian itu kurang, makanya dia suka mengalihkan pembicaraan dengan dia mengagung-agungkan dirinya sendiri, dengan melebih-lebihkan diri sendiri, dan untuk memamerkan pencapaiannya dia yang jauh lebih besar. Contoh berikutnya adalah pada saat dia mengalami kegagalan, orang yang punya self-love yang sehat biasanya ya mungkin akan kecewa ya, tapi dia tidak akan pernah menyalahkan orang lain. Bahkan dia menggunakan kegagalan itu sebagai jembatan atau sebagai kesempatan untuk belajar jauh lebih bagus lagi, dan dia tidak akan pernah menyalahkan orang lain. Nah, orang-orang yang narsis pada saat gagal biasanya dia cenderung menyalahkan orang lain, lingkungan, nasib. Dia tidak akan mengakui kesalahannya karena menurut dia itu akan merusak citra sempurna yang sudah dia bangun. Contoh lain, pada saat menjalin hubungan, orang-orang dengan self-love yang sehat biasanya dia menghargai dan menghormati hubungannya dengan orang lain. Mereka peduli dengan perasaan orang lain sama seperti dia peduli dengan perasaannya dia sendiri. Nah, sementara kalau buat orang-orang narsis, mereka menjalin hubungan sebetulnya untuk kepentingan dirinya sendiri. Pasangan atau teman mereka atau siapapun yang berelasi sama dia sering merasa dimanfaatkan dan tidak dianggap. Bisa kita simpulkan ya, self-love itu adalah mencintai diri sendiri dengan menghormati orang lain. Tapi narsisme itu adalah mencintai diri sendiri dengan mengorbankan orang lain. Terus bagaimana caranya biar kita itu tahu apakah kita saat ini berada di jalur self-love yang sehat? Pertama, kita coba latih empati, dengarkan orang lain secara sungguh-sungguh. Yang kedua, belajar menerima kritik sebagai masukan, bukan sebagai ancaman dari orang lain. Fokus pada nilai diri dari dalam. Jadi belajar menemukan apa yang menurut kita berharga, kontribusi kita apa, bukan dari validasi orang lain. Berikutnya adalah temukan nilai diri kita yang ada di dalam. Jadi gini, kita akan melakukan sesuatu yang menurut kita itu berharga, tapi bukan dari omongan orang lain ya, tapi berdasarkan dari kebaikan kita sendiri, integritas sendiri, dan tanggung jawab yang kita bisa lakukan kepada orang-orang lain dan lingkungan sekitar. Berikutnya adalah mindfulness. Kita coba belajar tiap apapun yang kita lakukan itu kita sadari. Baik itu pada saat kita mandi, kita sadar apa yang sedang kita lakukan. Kita sadar air yang mengalir dari atas kepala sampai bawah. Sampai kita selesai, kita benar-benar sadar apa yang kita lakukan detik
per detik. Pada saat kita nyapu, misalkan membersihkan kamar, kita sadar, jadi pikiran itu nggak kemana-mana, tapi lebih ke aware apa saja yang sedang kita lakukan di saat itu. Jadi kita hadir di momen tersebut. Mencintai diri sendiri itu adalah perjalanan yang sangat indah, tapi bukan pengen merasa paling hebat atau paling sempurna. Tapi soal kita menjadi diri kita sendiri secara otentik dan penuh kasih. Jadi mari kita bareng-bareng, aku juga masih belajar ya, belajar bertumbuh bersama-sama menjadi versi kita yang jauh lebih baik. Sebetulnya video ini memang pesannya untuk diri sendiri sih, kayak aku diingatkan lagi untuk bagaimana cara menghormati diri sendiri, mencintai diri sendiri, tanpa harus melukai siapapun.